Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Rabu pekan keempat Prapaskah. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini masih merupakan lanjutan dari bacaan Injil yang kemarin tentang Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda. Hukum Taurat melarang orang bekerja pada hari Sabat. Ahli-ahli Taurat membuat berbagai peraturan tambahan untuk menolong orang mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat.
namun bukan menolong orang untuk mengerti hukum Taurat, malah mengaburkan makna dari hukum Taurat itu sendiri. Mereka jadi mengutamakan peraturan tambahan hingga mengaburkan makna asli dari hukum Taurat. Akibatnya, larangan bekerja pada hari Sabat berganti makna menjadi larangan untuk tidak melakukan segala sesuatu apapun tujuannya pada hari Sabat. Orang yang mengangkat tilam saja sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hari Sabat. Maka Injil hari ini memberikan penjelasan. Yesus membenarkan dirinya sendiri ketika ia dituduh oleh orang-orang Yahudi melanggar hari Sabat dengan melakukan penyembuhan pada hari itu, dan menjadi penghujat dengan mengklaim sebagai anak Allah, kesetaraan dengan Allah, dan otoritas serta kekuasaan yang sama dengan Allah. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat jengkel terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus seperti ini. Secara umum, Yesus menyatakan bahwa ia satu dengan Bapa dalam segala hal sebagai utusan. Kesatuannya dengan Bapa ditunjukkan dengan ketaatan total pada Bapa. Dia taat dan sepenuhnya mengabdi pada kehendak Bapanya, sehingga mustahil baginya untuk bertindak terpisah dari Bapanya dalam hal apapun. Yesus selalu melakukan apa yang Bapa ingin dia lakukan. Kemudian, Yesus membuktikan kesetaraannya dengan Bapa dengan melakukan beberapa pekerjaan yang secara eksklusif yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Misalnya, hak prerogatif Allah adalah mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, menghidupkan mereka kembali. Dan Yesus menjalankan hak prerogatif ini. Yesus telah menerima kuasa ilahi dari Bapa untuk melakukan penghakiman dan otoritasnya atas kehidupan dan kematian. Itulah sebabnya perkataan Yesus membawa kesembuhan dan kehidupan kembali bagi mereka yang beriman dan percaya kepadanya, dan hukuman bagi mereka yang tidak beriman dan percaya kepadanya. Pada penghakiman terakhir, semua orang yang telah mendengar suara Yesus dan menaati firman-Nya akan dibangkitkan menuju kehidupan kekal. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Yesus itu memang Allah, dan kita harus mendengarkan perkataan-Nya dan percaya kepada Dia yang mengutusnya. Mendengar dan menjadi percaya menjadi pokok bagi perjalanan hidup seorang beriman. Kualitas iman kita berkembang dengan mendengar dan percaya padanya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita dengan setia mendengarkan Tuhan, iman kita pun bertumbuh dan berbuah. Maka saudara-saudariku, pertanyaan reflektif untuk kita hari ini, apakah budaya mendengarkan firman Allah kemudian percaya dan menghidupi kebenaran firman itu telah menjadi gaya hidup kita sehari-hari? Atau jangan-jangan kita malah lebih suka mendengarkan dan percaya pada gosip, pada hoax, atau berita-berita murahan yang malah menjauhkan kita dengan Tuhan dan sesama. Gosip, hoax, berita-berita murahan biasanya lebih menarik bagi kita, walaupun kebenarannya tidak dijamin. Apakah kita demikian? Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam usaha niat baik dan pelayanan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.